sudah belajar nanti, siapa tahu nanti kedepannya kalau ilmu saya semakin banyak, ya mohon doanya saya bisa ikut, bukan mengajar sih istilahnya, apa ya, ya membagikan sedikit ilmu yang saya punya aja lah. Update sedikit Bang Apa? Hamilan Dede sudah dapat sekarang. Gak ada yang perlu diupdate. Amannya itu alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Gak ada ngidam-ngidam Tungguin soalnya. Hah? Ada ngidam-ngidam nggak? Ya ngidam-ngidam mah biasa 3 bulan pertama. Belum punya istri pasti ya. Masa nanya? Kan Permainan gue bukannya bulan kelima biasa ini. Gue sih nggak tahu juga ya. Setahu gue bulan kelima kayaknya nggak deh. Udah pernah punya anak kan? Nah, Trimester kedua nggak pernah ngidam lagi kan? Nggak kan? Enggak Bang Bi. silakan sih Bang. Beda-beda Udah beda-beda kan. Oh beda-beda. Iya. Oh gitu. Mau apa nggak mau ngaku punya anak loh? Yang dibilang lagi, yang dibilang single. Apa? Perbedaannya kehamilan pertama dan kedua. Bedanya ya ini saya bilang di sini karena mungkin udah banyak juga yang notice ya. Ngerasa nggak sih istri saya lebih cantik gitu, jauh lebih cantik gitu, auranya entah kenapa gitu, auranya lebih ke anggun, terus dianya juga lebih rajin bersolek gitu istilahnya. Mungkin anaknya perempuan kali ya, amin. Amin. Jadi sepasang nih, pengennya perempuan Bang Di. Nggak tahu sih dikasihnya aja, cuma so far ngeliat-ngeliatnya sih ngeliat cewek, cuma kita nggak tahu lah. Udah nyiapin nama Bang? Hah? Udah nyiapin nama? Belum. Bang Bi sedikit update dong yang kabarnya Bang Bi mau lanjut kuliah jadi maba. Siapa yang bilang? Ada yang. Hah? Gimana Bang Bi mau susul Dede? Enggak, bukan aku usulin. Jadi apa ya? Cuman saya ngobrol sama dosen segala macam. Terus kita ngobrol. Respon dosen-dosen di sana benar-benar sangat open sekali. Terus mereka sangat menyambut bila mana saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan, dan besar harapan bukan cuma mereka sih, kami juga. Saya tuh bisa di sana bisa sebagai, selain saya mengenyam pendidikan tentunya juga sembari saya bisa apa ya, bisa sedikit membagikan ilmu-ilmu atas pengalaman yang sudah saya dapat lah gitu. Karena kalau saya ini kan bisa dibilang lebih duluan implementasinya ya daripada belajar teorinya gitu. Jadi siapa tahu ketika saya belajar secara teori, saya juga sharing atas apa yang sudah pernah saya pelajari, itu akan membuat ilmu saya tentunya akan semakin bertambah. Karena saya selalu berprinsip seperti gelas kosong. Gelas kosong itu kita berharap gelas ini bisa selalu berisi, dan ketika sudah penuh gelasnya, tentunya bagaimana cara mengisinya? Ya cara mengisinya adalah kita bisa membagikan isi daripada gelas yang kita punya gitu kepada yang lain. Dan itu sih harapan saya. Kenapa saya pengen belajar lagi? Karena sempat ada omongan apa ya? Pertama kita bisa bekerja sama juga, karena kan memang kampusnya istri saya itu kan banyak menelurkan anak-anak berbakat, anak-anak potensial, khususnya di bidang komunikasi, yang mana pada akhirnya banyak yang jadi pelaku industri kreatif, terus orang-orang yang bekerja di lini bidang PR gitu-gitulah. Jadi siapa tahu mereka bisa membantu untuk menjadi bagian Lestar company yang saya punya, atau bisa juga kemarin sempat ada apa ya, intermezzo sedikit lah ya, siapa tahu saya bisa bantu sedikit kalau saya sudah belajar nanti, siapa tahu nanti kedepannya kalau ilmu saya semakin banyak, ya mohon doanya saya bisa ikut, bukan mengajar sih istilahnya, apa ya, ya membagikan sedikit ilmu yang saya punya aja lah gitu. Bang, tapi ngomong tentang Raffi Ahmad yang mendapat gelar juga kan dokter dengan non akademis. Nah, lu kan juga menempuh pendidikan yang
saya nggak bisa berkomentar karena saya nggak mengikuti beritanya secara secara detail. Tapi yang pasti yang pasti Arafi bisa dibilang adalah orang yang satu influencer yang bisa dibilang banyak menginfluence banyak orang, dan juga sosok yang bisa dibilang salah satu contoh dari sedikit orang yang bisa sukses tanpa harus mengenyam pendidikan yang tinggi gitu. Jadi ya tapi itu tidak bisa kita jadikan parameter ya untuk mengukur kesuksesan seorang Arafi aja nggak mesti kuliah tapi bisa sukses ya nggak bisa begitu juga. Cuma apapun itu menurut saya Arafi deserve menurut saya mendapatkan apa yang dia dapatkan saat ini. Tapi kalau untuk mendapatkan gelar itu saya tidak bisa berkomentar banyak karena saya nggak mengikuti secara detail. Ya, karena dari itu kan memang didapatkan bukan akademis. Iya. Dari karya-karya yang bisa dibagikan untuk masyarakat luas. Iya. Nah, dengan Raffi semua ini kan selalu berbagi dengan masyarakat luas dari usahanya dan Saya nggak berbicara layak atau enggaknya ya. Itu saya nggak bisa berbicara layak atau enggaknya Arafi mendapatkan layak atau tidak mendapatkan gelar itu karena saya tidak punya kapabilitas. Tapi kalau menurut sudut pandang saya, mohon maaf kalau saya salah, ya Arafi bisa dibilang adalah sosok panutan, sosok yang bisa mengimplementasi menjadi bukti sukses bahwa pendidikan tinggi tidak menjadikan kita gagal gitu. Tapi kalau untuk dibilang apakah layak atau tidak untuk mendapatkan gelar itu saya no komentar, tidak bisa berkomentar. sah-sah saja lah support Iya pasti support aja karena menurut saya bagi saya sendiri pribadi Arafi adalah sosok panutan terlepas dari dia layak atau tidak mendapatkan gelar tersebut. Oke, makasih. Makasih. Iya, makasih ya. Bang Pi, targetnya berapa lama studinya? Studinya berapa lama? Ya itu mah bukan saya menilai dong. Itu mah kampus yang Artinya menilai. Ya, ada kalau- target mungkin berapa tahun gitu? Kalau untuk saya target, menyelesaikan? saya sih nggak bisa target, tapi sebisa mungkin kalau saya bisa lebih cepat menyelesaikan pendidikan ya lebih bagus gitu. Reaksi Dede sendiri seperti apa? Support banget. Sebetulnya saya sebetulnya bisa dibilang memang ini benar kata orang, istri dan suami itu kadang-kadang bisa saling mengisi, bisa saling bisa saling mewarnai, dan istri saya dalam hal ini berhasil mewarnai saya karena saya yang tadinya selalu punya prinsip bahwa gue udah mengkaryakan orang lain, mengkaryakan anak-anak yang mengenyam pendidikan tinggi tanpa harus gue kuliah gitu kan. Tapi pada akhirnya ketika mendengar omongan istri saya panjang lebar, akhirnya pikiran saya terbuka dan akhirnya saya luluh. Akhirnya saya memilih untuk ayo deh aku coba untuk